Di subuh hari, seorang polisi bernama Kim ditelepon oleh atasannya. Katanya ada yang meninggal dan itu adalah seorang petani ginseng. Sekarang sedang hujan deras. Kim dipaksa oleh ibu mertuanya yang bernama Mina untuk sarapan terlebih dahulu sebelum bekerja. Karena dipaksa tentu Kim sarapan dulu. Rina yang merupakan istrinya Kim bertanya, apa yang terjadi? Kim berkata tidak tahu. Mungkin saja ada orang yang membunuhnya. Tiba-tiba datang putrinya Kim bernama Hana, gabung sarapan. Hana bertanya, siapa yang meninggal? Karena Hana masih kecil, Kim menolak untuk menjawab dan menyuruhnya untuk makan saja. 인삼 키우는 조씨 있지. 어째 그랬대? 아니 모른단 게. 누가 죽었는디? Kim mengantar putrinya ke sekolah, setelah itu pergi bekerja. Kim dimarahi oleh atasannya karena terlambat datang ke TKP. Melihat mayatnya, Kim benar-benar kaget. Jadi ternyata ada 2 yang meninggal, petani ginseng dan juga istrinya. Meninggal dengan cara cukup tragis. Petani ginseng terlihat seperti zombie, banyak luka lepuh dan juga matanya yang begitu seram, dan juga istrinya yang meninggal karena ditusuk 28 kali menggunakan pisau. Jadi istrinya tidak dibunuh di sini. Kelihatannya mayatnya dipindah ke sini setelah dibunuh. Kim bersama dengan yang lain pergi ke TKP kedua, tempat di mana petani ginseng bekerja. Di sana bau sekali. Ketika dibuka pintunya banyak sekali darah. Jadi bisa disimpulkan petani ginseng membunuh istrinya sendiri di sini, terus membawanya ke rumahnya. Pertanyaannya, kenapa si petani ginseng berakhir seperti ini, seperti zombie? Belum diketahui. Karena mual, Kim pergi dari sana lalu setelah itu merokok santai. Kita diperlihatkan seorang pria sedang memburu rusa. Tetapi bodohnya dia tidak kuat mengangkat rusa tersebut sehingga pada akhirnya jatuh, terbentur batu, dan pingsan. Bangun-bangun, ini yang dia lihat. Kim mempunyai partner bernama Sito. Sito bercerita bahwa ada seseorang pernah melihat pria aneh memakai popok. Lalu setelah itu memakan daging rusa mentah. Orang-orang di sekitar menyebut pria ini dengan sebutan pria Jepang. Semenjak pria Jepang ini datang, pemilik toko di pojok menjadi gila. Pria di pabrik itu mati. Dan sekarang petani ginseng beserta dengan istrinya juga mati. Menurut Sito, semua kematian ini ada kaitannya dengan pria Jepang. Kim tidak percaya akan takayul tersebut. Menurut Kim, petani ginseng memakan jamur beracun sehingga menjadi gila. Lalu setelah itu membunuh istrinya serta dia sendiri. Kenapa? Soalnya tes darah sudah keluar dan benar. Petani ginseng telah memakan jamur beracun. Sito tidak percaya akan hal tersebut. Tidak mungkin hanya dengan memakan jamur. Seseorang menjadi gila sampai membunuh istrinya sendiri. Ketika sedang berbincang satu sama lain, tiba-tiba terjadi sesuatu. 이 새끼 이거 겁니 무식해. 그거 처먹었다고 사람이 그리 되진 않으라. 뭐야 씨발. 거기 뭐야 저리 가. 봐봐. Semenjak kejadian itu, Kim mulai mengalami mimpi buruk. Kim makan sarapan, setelah itu esek-esek dengan istrinya, dan sialnya ketahuan sama putrinya sendiri. Kim mengajak putrinya pergi ke toko mainan. Setelah itu mereka berdua duduk
di dekat danau. Kim bertanya, sudah berapa banyak? Hana melihatnya. Hana berkata, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapa-siapa. Kesimpulannya, Hana telah melihat banyak. Terjadi kebakaran dan lagi-lagi, Kim datang terlambat karena habis bermain dengan putrinya. Anehnya, korban masih hidup dan berkelakuan layaknya seperti zombie. Lari sana-sini, mencoba menggigit seseorang sampai membuat Kim takut. Di sana, Kim juga sempat melihat pria Jepang. Setelah kejadian ini, Kim hanya bisa merenung, mencerna apa yang baru saja terjadi. Datang putrinya Kim membawakan baju bersih untuknya. Hana juga melihat kalau makanan ayahnya tidak dimakan. Hana menyuruh ayahnya untuk mandi dan makan. Tetapi Kim menyuruh Hana untuk pulang karena dia sekarang lagi bekerja. Kim tersadar akan sesuatu. Gadis yang ngamuk-ngamuk tadi karena rumahnya terbakar, itu merupakan gadis yang sama yang Kim lihat ketika mati lampu. Besoknya terjadi kejadian aneh lagi. 3 orang meninggal. Yang satu merupakan gadis, bundir di atas pohon. Dan yang 2 meninggal karena ditusuk. 안녕히. 잘 지내지? 좀 씻쳐라. 알았어. 가. 하지 말고 이제 아빠 지금 일하는 거 안 보여. 나 간다. 응? 다 좋은 것이 아니고 3 orang ini merupakan korban rumah kebakaran tadi. Tersangka utama untuk sekarang adalah gadis yang bundir di atas pohon. Kalian harus ingat, gadis yang bundir di atas pohon ini merupakan gadis yang sama yang Kim dan Sito lihat ketika mati lampu. Di dalam rumah, polisi menemukan sesuatu. Yang ditemukan merupakan sebuah pisau. Dan bisa saja pisau tersebut merupakan pisau yang digunakan untuk membunuh 2 orang tadi yang meninggal karena ditusuk. Kim makan di tempat milik temannya bernama Kito. Sambil Kim makan, Kito bercerita tentang pria Jepang. Kito bercerita bahwa pria Jepang tersebut memperkaos seorang gadis ketika sedang memancing. Dan gadis yang diperkaos tersebut merupakan gadis yang sama yang rumahnya terbakar. Gadis yang bundir di atas pohon. Menurut Kito, gadis tersebut setelah diperkaos menjadi gila. Makanya sering mondar-mandir telanjang di malam hari. Tubuhnya penuh dengan ruam dan bisul serta bergumam sepanjang waktu. Kim dan Sito menjaga TKP. Di sini Kim berkata bahwa dia mulai percaya dengan teori Sito. Teori apa? Teori yang mengatakan bahwa bisa saja pria Jepang ada kaitannya dengan semua kejadian aneh di kampung ini. Tiba-tiba ada seseorang gadis aneh jongkok sambil melemparkan batu ke arah Kim dan Sito. Mereka menyuruhnya untuk berhenti, tetapi gadis ini terus melakukannya. Kim menyuruh Sito untuk pergi melihat catatan medis petani ginseng. Kenapa kulitnya bisa penuh dengan ruam dan bisul, sama seperti gadis yang Kim dan Sito lihat di waktu mati lampu. 던지지 마 이년아. 다 사람 다쳐. 이 동네 살아? 아유. 방에서 다 죽여봤다고. Gadis ini membuat Kim jengkel. Kita panggil saja dia dengan nama Angel. Angel mendekati Kim dan berkata bahwa gadis itu membunuh mereka semua. Tiba-tiba Angel masuk ke TKP, lalu menyuruh Kim untuk ikut. Jadi di rumah kebakaran ini ada 3 korban, si ayah, si ibu, dan si gadis. Angel berkata bahwa si ibu menyuruh dukun untuk melakukan ritual. Jika tidak, gadis itu akan mati. Si gadis menolak melakukan ritual dan itulah sebabnya mereka bertiga terbunuh. Angel berkata bahwa yang paling parah adalah si ibu, meninggal karena kepalanya terbelah seperti semangka. Kim bertanya, Angel tahu dari mana? Angel berkata bahwa dia melihat dengan kepala matanya sendiri. Angel mengaku bahwa si ibu pernah berkata kepadanya bahwa pria Jepang merupakan hantu.
pria Jepang akan menghisap darah mereka. Kim langsung pergi ke depan untuk menelpon Shito. Kim berkata bahwa dia sudah mendapatkan saksi. Kim menyuruh Shito untuk cepat ke sini. Kim kembali dan Angel sudah tidak ada. Tiba-tiba ini yang terjadi. 어휴, 먼지 털이 갖다 물에다 담가놓고 한장이노 한. 병원 선물이야. 버스 땜질해? Itu semua hanya mimpi buruk. Kim melihat pria Jepang tetapi kali ini agak serem. Rina berkata bahwa Hana tidak masuk sekolah karena demam. Kim langsung bangun mengecek putrinya dan benar, Hana sangat panas. Kim kembali bekerja dan dia telat lagi. Kim berkata dia telat karena putrinya sedang sakit. Tentu karena sering telat udah gitu belum juga ketemu saksinya, Kim bersama dengan Shito dimarah-marahi oleh kapten. Untuk mengklarifikasi apakah benar bahwa pria Jepang merupakan hantu, merupakan orang aneh pemakan bangkai hewan, Kim bersama dengan Shito pergi ke rumah Kisu, orang yang pernah melihat pria Jepang memakan bangkai rusa. Kisu berkata bahwa dia melihatnya dengan kepala matanya sendiri, bahwa pria Jepang memang merupakan hantu. Kisu menunjukkan luka kepalanya dan juga bekas cakaran. Kisu berkata bahwa dia benar-benar melihat pria Jepang menggunakan popok, lalu setelah itu memakan bangkai rusa. Karena tidak adanya bukti ditambah Kisu berceritanya juga agak lucu, Shito hanya bisa tertawa. Kim dan Shito meminta Kisu untuk menunjukkan di mana pria Jepang tersebut tinggal. 내 두 눈으로 다 직접 본 것이오. 증거? 있지, 당연히 있지. 같이 자고 말이오. 기적이요? 그래요. 눈깔이 시뻘게 하고 그 눈가리로 다 그냥 나를 다. 저 새끼. 저 고라니 아니야? 진짜 대체 어디 돼요? Kisu pun menunjukkan tempatnya. Jadi pria Jepang ini tinggal di suatu tempat di pegunungan. Di perjalanan, mereka bertiga melihat banyak sekali bangkai rusa yang sudah dimakan, pertanda Kisu tidak mengada-ngada. Suasana semakin intens. Tiba-tiba turun hujan. Kisu ingin pulang tetapi dipaksa oleh Kim untuk jangan pulang dulu, untuk menunjukkan jalan di mana pria Jepang tersebut tinggal. Kisu kesambar petir dan sekarang koma di rumah sakit. Tiba-tiba polisi datang dan berteriak. Jadi ada pasien yang tiba-tiba ngamuk sendiri, tiba-tiba tulangnya patah sendiri, dan tiba-tiba meninggal dunia. Melihat hal tersebut, Kim dan Shito benar-benar bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini? Siapa yang bisa menjelaskan ini semua? Ketika sedang makan di sebuah restoran kecil, Kim dan Shito melihat seorang perempuan lehernya memiliki ruam dan bisul, sama dengan apa yang terjadi kepada petani ginseng, korban rumah kebakaran, dan juga pasien di rumah sakit tadi. Kim pulang ketika sedang ingin santai merokok di tengah malam. Hana berteriak histeris. Tentu sebagai seorang ayah, Kim panik. Dia langsung memeluk Hana dan berkata, "Jangan khawatir, ayah ada di sini." Hana menangis dan berkata bahwa dia bermimpi ada orang aneh menggedor pintunya. Besoknya, Kim bangun dan terlihat Hana sudah sembuh. Bahkan dia terlihat memakan banyak sekali ikan dengan lahap. Disinilah Mina yang merupakan mertuanya Kim menyuruh Kim untuk memanggil dukun yang bagus. Kim dan Shito bertemu. Shito membawa keponakannya bernama Takashi. Jadi Takashi lumayan dalam berbahasa Jepang. Kim melihat kalau Shito mulai menggunakan kalung salib.
Jadi bisa disimpulkan Sito sekarang mulai takut dengan semua yang terjadi di kampung ini. Singkatnya mereka bertiga pergi ke rumah pria Jepang. Terlihat di sana tidak ada siapa-siapa. Mereka pun masuk tanpa izin, mengecek seluruh rumah. Mereka menemukan banyak sekali barang-barang aneh dan kelihatannya barang-barang aneh tersebut digunakan untuk melakukan sebuah ritual. Soalnya banyak sekali lilin di mana-mana. Di saat Kim dan Takashi sibuk melawan anjing di sana, Sito hanya bisa terdiam dengan apa yang dia lihat. Kenapa Sito diam saja? Karena dia melihat foto-foto korban di kampung ini sebelum mati dan sesudah mati. Sito juga melihat sebuah sepatu. Datang pemilik rumah dan itu adalah pria Jepang. Kim serta semuanya langsung balik untuk membuat surat geledah. Karena tanpa surat geledah sebenarnya polisi tidak boleh masuk ke rumah orang sembarangan. 그 새끼가 범인이야. 그 새끼가 범인이야. 그만하라고 인자. Di perjalanan, Sito masih saja terdiam. Tiba-tiba Sito memberikan Kim sebuah sepatu dan itu ternyata adalah sepatu milik Hana. Sito berbicara sendiri. Sito berkata bahwa pria Jepang tersebut adalah penjahatnya. Kim pulang lalu bertemu dengan Hana. Kim bertanya, apakah Hana kehilangan sepatu? Anehnya, Hana berbohong. Hana berkata bahwa dia tidak kehilangan sepatu. Kim bertanya, apakah Hana pernah bertemu dengan pria Jepang di kampung ini? Hana mengangguk, pertanda bahwa dia pernah. Ketika diinterogasi, tiba-tiba sesuatu yang tidak diharapkan Kim terjadi. 뭐지? Hana tiba-tiba marah, lalu membentak ayahnya sendiri. Ini sangat aneh karena sebenarnya Hana merupakan anak yang lucu, anak yang terlihat peduli kepada ayahnya. Tetapi kenapa sekarang malah marah-marah? Di tengah malam, Kim mengecek kamar Hana secara diam-diam. Dia menemukan banyak sekali kejanggalan. Buku penuh dengan coret-coretan dan juga gambar aneh dan juga di kaki Hana terdapat ruam dan bisul. Hana bangun, lalu membentak ayahnya. Disinilah Kim mulai tidak mengenal putrinya. Mina berkata bahwa dia sudah berbicara dengan dukun. Dukun berkata bahwa di rumah mereka terdapat roh jahat. Jadi intinya nanti dukun akan datang. Besoknya Kim dan Takashi pergi ke rumah pria Jepang. Kim bertanya ke pria Jepang, di mana foto-foto dan barang-barang yang ada di sini. Pria Jepang berkata bahwa semuanya sudah dibakar. Kim bertanya, kamu ingin melakukan apa di sini? Pria Jepang tidak ingin memberitahu karena katanya Kim tidak akan percaya. Disinilah Kim mulai menyuruh pria Jepang untuk pergi dari sini segera. Jika pria Jepang tidak pergi sekarang, maka Kim akan menjebloskannya ke penjara, bahkan membunuhnya. Kim sempat membunuh anjing milik pria Jepang tersebut. Pertanyaannya, kenapa Kim sangat marah? Karena menurutnya pria Jepang ini ada kaitannya dengan penyakit serta perilaku Hana. Soalnya Sito pernah berkata bahwa dia melihat foto-foto korban dan juga dia menemukan sepatunya Hana di rumah pria Jepang ini. Jadi bisa saja roh jahat berasal dari orang ini. 태워버렸다는데? 쳐 넣기 전에 똑바로 말하라게. 이미 개 족같은 씨발 느작 없는 새끼야. 뭔 짓거리를 하는지 다 알고 있어. 이 씨발놈아. 대가리를 까닥을 해. 이 씨발놈아. 헨지 시대. 안에 짐 챙겨서 떠나. 안 떠나면 저 개새끼 꼴 날 텐게. Hana dibawa ke rumah sakit.
sikap dia sudah berbeda. Yang awalnya ramah senyum sekarang terlihat seperti orang marah sepanjang waktu. Rumah sakit tidak bisa mengetahui penyebab dari penyakit milik Hana. Besoknya terjadi hal aneh lagi. Ada orang yang menggantungkan kambing hitam mati di depan rumah Kim. Bukan itu saja, badan Kim tiba-tiba sakit sehingga tidak bisa bangun dan bergerak. Kim melakukan akupuntur supaya badannya pulih kembali. Kim mulai memikirkan tentang Hana. Di mana putrinya? Mina berkata bahwa Hana berada di rumah bersama dengan tetangga. Tentu karena anaknya ditinggalkan oleh orang asing. Kim langsung bangun lalu pergi menuju ke rumah. Sesampai di sana, terlihat Hana sedang memegang gunting penuh dengan darah, sementara tetangga yang menjaganya sedang kesakitan habis ditusuk. 911 bersama dengan polisi datang, yaitu Sito. Sito menjelaskan bahwa semenjak dia pergi ke rumah pria Jepang, badannya mulai sakit, demam tinggi, dan melihat banyak hal. Besoknya, dukun yang disewa Mina datang. Dia bernama Akio. Akio mulai mengecek rumah Kim dan juga Hana. Dia melakukan apa yang biasa dukun lakukan. Setelah dicek semuanya, Akio menyuruh Kim untuk mengambil ember yang ada di sana. Ketika dibuka, ember tersebut berisi bangkai burung gagak. 그 양반 귀신이야? Akio menyimpulkan bahwa kita sekarang sedang menghadapi roh jahat yang sangat amat kuat. Upacara awal pun dilakukan. Upacara ini dilakukan untuk mengusir roh jahat. Setelah melakukan upacara, Hana tertidur. Di sini Akiko tahu kalau Kim melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Kim mengaku. Kim berkata bahwa dia baru-baru ini mengusir pria Jepang dengan cara brutal. Akio berkata, dari semua roh jahat yang dia temui, ini yang paling jahat karena Kim mengganggunya. Akio berkata bahwa pria Jepang tersebut bukan manusia, melainkan hantu. Pembunuhan terjadi lagi. Korban ditemukan di dalam sumur kotor dan korban ini sama dengan salah satu foto yang dipajang di rumah pria Jepang. Akio menjelaskan ke Kim bahwa semua yang terjadi di sini adalah perbuatan pria Jepang. Akio menyuruh Kim untuk menyiapkan uangnya. Akio berkata bahwa apa yang akan dia lakukan besok bukan ritual biasa. Akio akan memberikan mantra kematian. Jadi Akio menyuruh Kim untuk jangan melakukan yang aneh-aneh dulu, supaya mantra ini tidak menjadi bumerang. Kim bertanya, bagaimana bisa pria Jepang tersebut adalah hantu? Bagaimana manusia hidup adalah hantu? Akio menjelaskan bahwa sebenarnya pria tersebut sudah mati sejak lama. Lalu setelah itu, hantu merasukinya. Akio menjelaskan bahwa tidak semua yang bergerak, bernafas, dan berbicara adalah makhluk hidup. Kim bertanya, kenapa putrinya? Akio menjelaskan bahwa hantu ini sedang memancing. Dan ketika kalian sedang memancing, kalian tidak akan tahu apa yang akan kalian dapat. Kim sedang sial saja. Karena Hana tanpa sengaja memakan umpannya. Pria Jepang membeli beberapa ekor ayam berwarna hitam. Lalu setelah itu pindah ke hutan. Lalu setelah itu dia mandi dan melakukan ritual. Ayam yang dia beli tadi dia gunakan untuk melakukan ritual. Sementara Akio juga melakukan ritual kematiannya. 죽은 지 한참 된 놈이에요. 숨쉬고 말하고 움직인다 계속.
menyuruh Akio untuk berhenti karena terlihat Hana malah kesakitan. Ritual pun diberhentikan dan Hana dibawa ke rumah sakit. Terlihat setelah ritual, badan Hana malah menjadi kaku, bukan membaik. Kim bersama dengan Takashi meminta bimbingan dari seorang pendeta. Kim menjelaskan bahwa dukun Akio berkata bahwa pria Jepang merupakan hantunya. Pendeta berkata bahwa gereja tidak bisa membantu apa-apa. Pendeta menyarankan Kim untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau pria Jepang memang benar hantu. Siapa tahu dukun Akio salah, soalnya bagaimana Kim sangat yakin kalau pria Jepang benar-benar hantu tanpa melihatnya dengan kepala matanya sendiri. Besoknya, Kim bersama dengan teman-temannya pergi ke rumah pria Jepang. Mereka membawa senjata untuk berjaga-jaga. Singkatnya mereka sampai, lalu mengobrak-ngabrik rumah pria Jepang. Kim menemukan sebuah foto mayat seseorang. Dan mayat ini sama persis dengan apa yang pria Jepang pernah kunjungi. Sekarang, mayat ini hidup lagi. Dan ya, ini yang terjadi. Mereka melihat pria Jepang sedang mengintip. Mereka pun mengejarnya. Pria Jepang berhasil kabur. Sekejap dia melihat Angel berada di sana. Wanita yang pernah Kim temui lalu entah kenapa tiba-tiba menghilang. Kim bersama dengan yang lainnya pulang. Mereka hampir kecelakaan tetapi untungnya takdir berkata tidak. Tiba-tiba orang jatuh dari atas mengenai mobil mereka sampai kaca pecah. Dan itu adalah pria Jepang. Kim bersama dengan yang lainnya membuang jasad pria Jepang ke jurang. Setelah itu, Kim pergi ke rumah sakit dan terlihat Hana sudah membaik. Tentu sebagai ayah, Kim sangat senang. 지 같은 놈이. Di malam hari, Kim ditelepon oleh dukun Akio. Karena anaknya sudah membaik, tentu Kim tidak mengangkatnya. Di sisi lain, karena kecelakaan kemarin, Takashi sekarang dirawat di rumah sakit. Dia terus memikirkan pria Jepang. Takashi bangun dan pergi ke rumah pamannya yaitu Shito. Dan ya, ketika sampai sana, darah di mana-mana. Shito telah membunuh istrinya sendiri. Tentu Takashi tidak percaya kalau pamannya membunuh istrinya sendiri. Sudah pasti ini ada hubungannya dengan perbuatan setan. Di sisi lain, dukun Akio datang ke rumah Kim. Di sana ada Angel. Seketika ketika Akio melihat Angel, dia langsung muntah kemana-mana. Angel menyuruh Akio untuk pergi dari sini. 시방 모시고 가야 함께 변호사. Akio pulang dan langsung melakukan ritual. Ketika sedang melakukan ritual, lilin yang ada di sana mati sendiri. Pertanda ada sesuatu yang mengganggunya. Tiba-tiba juga datang burung gagak masuk ke dalam rumahnya. Karena penasaran kenapa Akio terus menelpon, Kim pergi ke rumahnya. Tetapi di sana terlihat Akio sudah beres-beres ingin pindah. Akio membawa semua peralatannya, tetapi anehnya di tengah jalan ini yang terjadi. 지금 당장 아 말을 해요. 왜 그런지. 나가 대실수를 해버렸어. 나 같은 무당이요. Akio langsung menelpon Kim
Dan akhirnya dia menjawab. Akio menyuruh Kim untuk menemui putrinya sekarang juga. Akio berkata bahwa dia salah membaca ramalannya. Ternyata bukan pria Jepang. Akio memberi mantra pada hantu yang salah. Akio berkata bahwa dia melihat wanita di depan rumah Kim. Akio berkata bahwa wanita tersebut adalah roh jahatnya, bukan pria Jepang. Wanita yang Akio maksud adalah Angel. Terus pertanyaannya, siapa pria Jepang? Akio berkata bahwa sebenarnya pria Jepang berusaha untuk membunuh roh jahat, yaitu Angel, untuk menyelamatkan orang-orang darinya. Akio berkata bahwa pria Jepang itu sama sepertinya, yaitu seorang dukun. Kim pun langsung bergegas ke rumahnya. Di sana dia tidak melihat Hana. Kim keluar untuk mencari Hana dan ya, yang dia temui malah Angel. Di sisi lain, Takashi pergi mencari mayat pria Jepang yang dibuang ke jurang kemarin. Dia penasaran apakah pria Jepang benar-benar dalang dari semua yang terjadi di kampung ini. Angel berkata kepada Kim bahwa Hana sedang dirasuki oleh roh jahat. Di sini Kim menyuruh Angel untuk menutup mulutnya. Kim bertanya, di mana putrinya? Angel berkata bahwa Hana berada di rumah. Tetapi Angel menyuruh Kim untuk jangan pulang sekarang jika ingin keluarganya selamat. Angel menjelaskan, jika Kim pulang sekarang, seluruh keluarganya akan mati. Kenapa? Angel menjelaskan bahwa pria Jepang sedang menunggu Kim untuk kembali. Tetapi Kim berkata bahwa pria Jepang sudah mati. Angel menjelaskan bahwa dia tidak mati. Kematian tidak bisa menyentuhnya. Angel tahu bahwa Kim sudah melihat wujud asli pria Jepang. Tetapi Kim berkata bahwa itu hanyalah mimpi semata. Angel menjelaskan bahwa itu bukan mimpi, itu nyata. Di sini Kim mempunyai keraguan, siapa sebenarnya yang hantu, pria Jepang atau Angel? Di sini Angel menyuruh Kim untuk percaya saja. Jika Kim percaya dengannya, keluarganya akan selamat. Tiba-tiba dukun Akio menelpon. Kim berkata bahwa sekarang dia bersama dengan wanita tersebut. Akio menyuruh Kim untuk jangan percaya dengan wanita itu. Akio menyuruh Kim untuk segera menemui putrinya. Keputusan sudah dibuat. Kim tidak percaya dengan Angel. Dia pergi kembali ke rumahnya. Dan ini yang terjadi. 절대 현혹되지 마소. 나봐! Hana telah membunuh seluruh keluarganya, termasuk Kim, ayahnya sendiri. Ternyata selama ini benar, pria Jepang adalah iblis dan Angel adalah roh yang mencoba untuk melindungi desa dari serangan iblis, yaitu si pria Jepang. Terlihat dari sudut pandang Takashi, dia melihat dengan kepala matanya sendiri kalau pria Jepang adalah iblis. Dan terlihat korban selanjutnya adalah Takashi karena pria Jepang memotret Takashi. Dukun Akio pergi ke rumah Kim dan ya, dia pergi ke sana hanya untuk memotret. Jadi sebenarnya pria Jepang dengan dukun Akio bekerja sama untuk menjebak orang dan membunuh mereka untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan sihir. Terlihat Akio juga menjatuhkan sebuah kotak berisi foto-foto korban yang ada di desa ini. Jangan pernah percaya dengan orang yang mengaku bahwa dirinya adalah dukun, apalagi orang tersebut memakai jaket Nike dan celana trek Adidas. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.